Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan mengorbankan harta bahkan jiwa raga yang diikuti oleh para sahabat demi sampainya cahaya Islam kepada kita. Sahabat Ramadan, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah. Hari ini kita menyaksikan betapa pilunya saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Siang dan malam, pagi dan petang, tengah musim dingin, musim panas, bertubi-tubi serangan yang dilakukan membabi buta oleh Zionis Yahudi laknatullah alaih. Anak-anak mereka bunuh, para perempuan, orang-orang tua, masjid, rumah-rumah ibadah, kampus-kampus sekolah, rumah-rumah sakit mereka hancurkan dengan membabi buta. Kita jangan heran, bahkan para nabi dan rasul pun Yahudi, Bani Israel berusaha tidak hanya mendustakan dakwah mereka, bahkan membunuh utusan-utusan Allah yang dikirim kepada mereka. Saudaraku, kita memang hidup di akhir zaman di mana lara dan duka Palestina adalah duka kita bersama. 32.000 lebih jiwa saudara-saudara kita dibunuh dengan cara yang kejam. Tetapi apa yang terjadi? Para pejuang, anak-anak, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, telah memperlihatkan betapa teguhnya iman mereka kepada dunia, sehingga tidak sedikit yang tersentuh dengan Islam. Lalu mereka dari berbagai macam negara memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, tentu kita bertanya, apa rahasia di balik keistiqomahan, eksistensi, ketegaran saudara-saudara kita di Gaza dan tanah Palestina pada umumnya? Istiqomah memperjuangkan kemerdekaan Masjidil Aqsa, sebagaimana dulu sahabat Amirul Mukminin Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu menyiapkan ribuan pasukan, dipersenjatai dan dikirim ke Syam. Salah satu misi suci dan misi yang utama dikirim oleh Umar adalah untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Perjuangan hari ini di Gaza mempertahankan hak-hak dan tanah tumpah darah mereka, apalagi demi kemerdekaan Masjidil Aqsa, merupakan perjuangan yang sangat suci yang wajib kita dukung dan kita doakan. Saudaraku, di antara ayat-ayat Al-Quran yang menggema, dibacakan, ditadaburi, dipelajari dan dihafal oleh anak-anak kita di Gaza, Palestina adalah surat Ali Imran ayat 169 sampai 171. Saudaraku, ayat ini menegaskan kemuliaan dan tingginya kedudukan orang yang gugur di medan perang. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menulis dalam tafsir beliau tentang asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, mengutip berbagai hadis dan riwayat. Ternyata arwah para syuhada yang gugur di medan perang, mereka langsung mendapatkan kenikmatan di dalam surga. Ruh mereka terbang di dalam rongga burung berwarna hijau, mengelilingi dan melihat betapa indahnya dan menikmati kenikmatan surga. Terbang di pinggir sungai dan hinggap di atas lampu-lampu yang terbuat dari emas. Kenikmatan surga mala ainun ra'at, tentunya tidak pernah dilihat oleh mata manusia, wala udhunun sami'at, yang juga tidak pernah terdengar oleh telinga manusia, wala khatara ala qalbi bashar,
yang juga tidak akan mampu terlintas dalam angan-angan dan benak manusia. Saudaraku, apa kata Allah ketika penduduk surga mendapatkan kenikmatan yang Masya Allah, sehingga mereka meminta kepada Rabb-nya agar saudara-saudaranya yang masih tengah berjuang tahu apa kenikmatan yang telah mereka dapatkan di sisi Allah. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, dan janganlah sekali-kali kamu mengira orang yang gugur di jalan Allah, orang yang mati syahid, yang gugur di medan perang, mereka itu mati. Bal ahya, bahkan mereka itu hidup, kata Allah. Inda rabbihim yurzaqun, mereka mendapatkan rezeki yang tidak putus-putus dari Rabb-nya. Farihina bima atahumullahu min fadlih, mereka senang atas karunia yang mereka dapatkan dari Rabb-nya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, bahkan mereka riang gembira atas keadaan saudara-saudaranya yang masih belum menyusul mereka, yaitu yang masih hidup, yang tengah berperang, berjuang, berjihad, menegakkan agama Allah, melawan musuh-musuh Allah. Mereka tidak sedikit pun alla khaufun alaihim wa lahum yahzanun, menaruh rasa takut dan sedih. Saudaraku, lalu Allah lanjutkan dalam ayat berikutnya, yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka para syuhada itu riang gembira atas nikmat dan karunia dari Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang beriman. Saudaraku, sangat banyak hadis Nabi SAW menjelaskan betapa tinggi dan mulianya orang yang gugur di medan perang, dan itulah salah satu puncak ajaran Islam. Wa zirwatu sanamihi al-jihad, puncak ajaran Islam, kata Nabi SAW, adalah jihad. Ketika umat ini jauh dari kosakata dan pemahaman yang benar tentang jihad, maka mereka akan diperbudak, dijajah, diombang-ambing, diadu domba, bahkan dilindas oleh musuh-musuhnya. Saudaraku, Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, an Anas radhiyallahu anhu, qala sallallahu alaihi wasallam, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya wa lahu ma 'ala al-ardi min syai'in illa syahid. Tidak seorang pun di antara umat beliau yang telah masuk surga lalu menginginkan kembali ke dunia, kecuali orang yang mati syahid. Apa yang mereka inginkan kembali ke dunia berbeda dengan orang kafir yang menyesal ingin kembali hidup, tapi di dalam neraka. Ini telah masuk ke dalam surga. Lalu Nabi lanjutkan, yatamanna an yarji'a ila dunya. Orang yang syahid tadi berangan-angan, meminta kembali ke dunia. Fayuqtal 10 marrat, lalu mereka terbunuh 10 kali dengan cara mati yang sama, yaitu mati di medan perang. Lima yara minal karamah, mengapa mereka meminta mati seperti itu? Bukankah sakit? Tangannya putus, bahkan terpisah tubuh dari kepalanya, hancur di medan perang, luka oleh senjata-senjata musuh, tapi mereka minta dengan mati yang sama. Lima yara minal karamah, karena mereka melihat betapa agungnya karunia dan kemuliaan yang Allah berikan kepada para syuhada. Allahu Akbar. Apa di antara karunia yang Allah janjikan untuk para syuhada yang mati di medan perang, yang gugur di jalan Allah? Dalam hadis dari Miqdam radhiyallahu anhu, Imam Al-Baihaqi meriwayatkan, yang Allah janjikan bagi para syuhada yang pertama, ketika darahnya menetes, maka disitulah pertama Allah langsung mengampuni dosa-dosanya.
Dan ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, langsung Allah perlihatkan tempat duduknya di surga. Dan Allah pakaikan hiasan dari perhiasan iman. Allah selamatkan dari siksa kubur. Allah nikahkan dengan 72 orang bidadari dari surga. Dan Allah jamin keamanan dan keselamatan minal faza'il akbar, dari kegoncangan rasa takut yang dahsyat di padang mahsyar. Dan orang yang mati syahid, wa yutaju min tajil waqar, Allah pasangkan mahkota di surga yang satu mutiaranya, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Dan orang yang syahid di medan perang, orang yang gugur di jalan Allah, akan bisa memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya. Ya Allah, betapa mulianya saudara-saudara kita yang hari ini kita saksikan, walaupun hanya melalui layar-layar kaca kita, yang berjuang memerdekakan Masjidil Aqsa agar kita bisa sholat di Masjidil Aqsa, yang mempertahankan tanah tumpah darah mereka. Betapa mulianya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam hadis Sahih Muslim dari berbagai versi, di antaranya dari Anas bin Malik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man sa'alallaha asy-syahadata bis-sidqin," siapa yang meminta kepada Allah agar dia mendapatkan syahadah, syahid, bis-sidqin, dengan hati yang jujur, dengan sesungguhnya, dengan sebenarnya, ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada, maka Allah akan menyampaikan derajatnya sama dengan para syuhada, wa imma ta'ala firasyih, meskipun dia mati di atas kasurnya. Saudaraku, ingatkah kita dengan sosok sahabat Nabi bernama Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, panglima perang yang gagah berani, yang setiap memimpin pertempuran tidak pernah kalah melawan musuhnya. Sebelum Khalid bin Walid wafat, beliau terseduh-seduh menangis. Para sahabat bertanya, yang membuat Khalid bin Walid sedih adalah kenapa beliau tidak mati di medan perang. Hadis ini sepertinya yang paling layak mendapatkan janji Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah Khalid bin Walid, yang mudah-mudahan spirit itu Allah anugerahkan juga kepada kita. Ketika Khalid bin Walid telah wafat radhiyallahu anhu arda, di saat jasadnya dimandikan, lalu dihitung bekas luka di tubuhnya, lebih 70 titik bekas luka tombak, panah dan pedang menyasar di tubuh Khalid bin Walid radhiyallahu anhu arda. Saudaraku, di bulan yang agung, di bulan Ramadan yang mulia ini, jangan lupa perjuangan saudara kita di Gaza, Palestina. Mereka berjihad siang dan malam, sejatinya telah mengangkat dan meninggikan marwah kita umat Islam yang ada di dunia hari ini. Yang mereka lawan adalah musuh-musuh sejak zaman para nabi dan rasul ratusan ribuan tahun yang silam, yaitu para Yahudi yang membangkang kepada kebenaran risalah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasulnya. Mereka ingin merampas hak-hak saudara kita di Palestina. Bahkan mereka ingin menghancurkan dan merobohkan Masjidil Aqsa. Mereka lupa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menjaganya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khazalahum. Akan ada sekelompok umatku yang konsisten menegakkan, memenangkan al-haq. Mereka tidak akan pernah surut, tidak akan pernah binasa. Mentalnya akan tetap tangguh dan membaca sekalipun mereka dihina, bahkan
yang terjadi hari ini, mereka diperangi. Hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik, sampai datang janji Allah, mereka juga akan tetap teguh dengan imannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis. Rasulullah ditanya sallallahu alaihi wasallam, "Wa ainahum ya Rasulullah?" Di mana mereka ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, "Di Baitul Maqdis wa akna fi Baitul Maqdis atau kama fil hadis." Mereka yang teguh itu, yang begitu kokoh keimanannya, memenangkan dan menegakkan al-haq, yaitu di Baitul Maqdis dan di sekitar Baitul Maqdis. Allahu a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.